Saya ucapkan selamat malam, salam bahagia, dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang sangat kita kasihi dan sangat mengasihi kita. Karena sudah tiba waktu kita akan memulai ibadah online ini, dimanapun Bapak Ibu berada di rumah atau dimanapun mengikutinya di kendaraan, ya, saya ucapkan selamat bergabung di ibadah suara Firdaus yang ke-25 Selasa 5 Mei 2020. Ya, kebetulan dalam acara ibadah, doa, dan puasa. Ya, puji Tuhan. Kita akan angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita akan mulai ibadah ini untuk memberkati kita, memberi kepada kita sukacita, damai sejahtera, ketenangan, kesejukan dalam hati kita. Kita bangkit berdiri, kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadirat, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Tibalah waktunya kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan.
di mana Engkau hadir di tengah-tengah kami, selalu menepati janji-Mu bagi umat-Mu. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir sebagai imam besar, sebagai juru selamat kami, penolong bagi kami, penebus dosa-dosa kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami, memberi kepada kami damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Hadirlah Engkau dalam ibadah kami, dimanapun umat-Mu mengikutinya. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kami sekalian, supaya semua merasakan bahwa Tuhan ada, Tuhan penolong bagi kami, penyelamat bagi kami di tengah kesulitan, kesukaran yang sedang kami alami, kami hadapi. Bersama Tuhan kami akan ditolong oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Urapilah Tuhan ibadah ini. Hadirlah Engkau di tengah-tengah umat-Mu. Biarlah ibadah ini kami persembahkan menjadi ukupan dupa yang harum di hadapan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk, kita angkat puji-pujian Ebenezer. Artinya sampai sekarang, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, kita nyanyikan dengan sukacita. Teruslah berseru padanya, Dia anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Teruslah berseru padanya, Dia anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Sampai sekarang, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, 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 Ebenezer. Ya, Ebenezer artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita ganti nyanyian kita, waktu Tuhan tolong saya. Saya
dari jalan surga. Orang yang terhilang dan sesat oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong berdua saya, waktu putus asa Tuhan panggil saya dengan suaranya manis merdu. Dia lepaskan saya dari rantai dosa. Waktu Tuhan tolong saya, hatiku senanglah sejak ku terima Dia. Angin ributku pun lalulah, sanalah ku dapat selamat sentosa. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya. Kita berdiri. Waktu Tuhan tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Kita berdiri, nyanyian Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Kalau mau dekat kepada Tuhan, berdoalah saudara. Ya, Dia hanya sejauh doa. Begitu kita berdoa, Dia hadir. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hatimu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri diri.
Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Tibalah waktunya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu setelah Engkau mendengar pujian dan penyembahan kami. Engkau disenangkan lewat doa-doa kami, puji-pujian kami. Dan tibalah juga bagi kami waktunya mendengar firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, memberi kepada kami kepastian, pertolongan, keselamatan, perlindungan yang sempurna dari Allah. Itulah janji-Mu bagi kami, terutama di hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu, di mana akan banyak bencana-bencana yang akan menimpa dunia ini. Kesulitan, kesukaran menimpa dunia ini. Tetapi janji-Mu adalah perlindungan yang sempurna bagi tubuh-Mu Tuhan, bagi sidang gereja-Mu, kekasih-Mu yang sudah Kau tebus dengan harga yang tertinggi. Dengan darah-Mu sendiri Engkau menebus kami dari dunia yang fana ini. Dan kami pun merasakan penebusan itu. Kami adalah miliknya Tuhan, tubuh Kristus yang Engkau kasihi. Kami menanti-nantikan firman-Mu. Berfirmanlah, biarlah firman-Mu sanggup menghapus air mata kami, menolong kami semua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, puji Tuhan, kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum saya menyapa, sebelum saya melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, saya sapa dulu beberapa orang anak-anak Tuhan ya yang mengikuti baik suara Firdaus tulisan dan juga dalam bentuk ibadah. Ibu Veronica ya di PKK Kecamatan Andir. Ya, kemudian teman saya satu alumni yaitu Insinyur Hotman Butar di Jabodetabek dengan keluarga. Kemudian Pak Pendeta Harun Wiyanto di Pagaden Subang, Jawa Barat. Kemudian Saudara Nicholas Sugio, Bandung. Dan Ko Apau atau Pak Paulus di Purwakarta. Kemudian Saudari Iwa, ponakan kami dengan keluarga di Purwakarta. Kemudian Saudara Beres Situmorang dari Asosiasi Pendeta Indonesia. Dan kemudian Bandung, adik saya Berhamin Siagian, Medan. Dan semua umat Tuhan, anak-anak Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang mengikuti ibadah online ini dimanapun Anda berada. Saudara adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Mari, tiba waktunya kita buka Alkitab kita. Kita dalam ibadah doa, ya, doa penyembahan. Jadi kita sudah singgung beberapa kali mengenai mesbah. Kita sering mengatakan membangun mesbah. Ya, kita sudah dengar mesbah itu panjangnya 1 hasta, lebarnya panjangnya 1 hasta, lebarnya 1 hasta, tingginya 2 hasta. Lalu dibikin tanduk-tanduknya, lalu disalut dengan emas. Emas tulen, ya, emas tulen. Ya, kemudian ditaruh 4 gelang untuk memasukkan 2 kayu pengusung sehingga nanti di padang gurun, ya, mulai dari Gunung Sinai sampai nanti menyeberang Sungai Jordan ini diangkut para imam dari suku Lewi. Jadi saudaraku, kita sudah mendengar ukurannya
tapi kita sekarang mendengar mengenai ukupannya yang dibakar di situ ya. Apa yang dibakar? Yang dibakar itu adalah dupa atau pedupaan, kemenyan. Dari Keluaran pasal 30 ayat 34 sampai yang ke-20 sampai yang ke-36 ya. Keluaran 30 ayat 34 sampai 36 ya. Saya bacakan bagi kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ini di Gunung Sinai ya. Ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus. Jadi ukupan digiling sampai halus, dan sedikit daripadanya ya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan. Nah, ini tabut hukum. Nah, di depan ini, nah di sini maksudnya. Nah, jadi yang paling dekat ke tabut perjanjian tahta Allah itu adalah mesbah dupa. Nah, ini meja roti agak jauh, tapi paling dekat itu adalah mesbah dupa. Dekat sekali, disebut di hadapan tabut. Terus kemudian saya baca ya. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Ya, itu sampai 36 ya. Ya. Nanti baca selanjutnya, ini adalah perintah. Ya, perintahnya nanti pada pasal yang ke 37 ya, 37, Keluaran 37 ayat 25 sampai 28 itu prakteknya. Dibuatlah. Jadi sudah dibuat, lalu kemudian setelah digiling, lalu ditaruhlah pada ukupan. Ya, cawan emas. Lalu dimasukkan tadi yang digiling itu sama banyak, tumbuk halus sampai betul-betul halus ya, halus remuk ya, baru dibakar. Lalu asapnya dupa ini sampailah ke tahta Allah, menembusi tirai, Allah mencium bau dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menyenangkan hati Tuhan, itulah ukupan dupa ya. Itu yang paling tinggi, yang paling mulia ya, yaitu mempersembahkan ukupan dupa yang berbau harum ya. Jadi apa itu ukupan dupa? Coba kita ulangi lagi. Mazmur pasal 141 ayat 2 ya. Nah, kalau diulang-ulangi makin mengerti ya. Kalau hanya sekali saja belum berbekas. Kalau 2 kali makin berbekas, akhirnya tertulis jadi firman yang tertulis. Ya. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Nah, jadi ini doa yang senilai ukupan dupa yang dihancurkan, yang dibakar, yang baunya menyenangkan hati Tuhan.
Ya, menyenangkan hati Tuhan. Jadi membakar ukupan itu artinya berdoa. Ya, berdoa, berserah. Mengangkat tangan itu sudah berserah. Ya, orang seperti sudah dalam kesulitan, dalam kesukaran. Ya, saya pernah bertanya kepada rekan-rekan ya di militer, kalau Anda punya musuh sudah mengangkat tangan, boleh ditembak nggak? Wah, mereka serentak bilang, nggak boleh Pak Pendeta. Itu melanggar hukum konvensi ya. Itu orang yang sudah mengangkat tangan berserah itu harus ditolong. Ya, harus ditolong. Jadi begitu juga saudara. Kalau kita sudah berserah kepada Tuhan mengangkat tangan, ya jatuh belas kasihannya Tuhan. Langsung ibah dia. Daud juga begitu. Sudah hatinya hancur. Ya. Jadi ukupan dupa ini maksudnya yang diremukkan adalah hati yang hancur dan remuk. Hati yang hancur dan remuk. Ya. Nah, itu yang sangat berharga di mata Tuhan. Mari kita lihat dulu ya dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 19 ya. Ini doa. Ya, doa yang senilai dupa. Ya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ya, jadi korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina ya Allah. Coba kita tambah lagi ayatnya, Mazmur 34 ayat 18 mulai ya. Nah, ini kita lihat nih ya. Nah, ya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya, patah hati, remuk jiwanya. Ya, Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita sudah dengar mengenai tanduk. Ya, tanduk-tanduk mesbah itu artinya adalah tanduk kekuatan dan tanduk keselamatan. Tanduk kekuatan, tanduk keselamatan. 4 tanduk. Ya, 4 itu maksudnya 4 penjuru bumi. Dimanapun manusia berdoa, mau di timur, mau di barat, di utara, di selatan, dimanapun manusia berdoa kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Ya, engkau datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, maka Tuhan akan menyelamatkan engkau. Amin. Tuhan menyelamatkan. Ya, jadi hidup sekarang tidaklah mudah. Ya, tidaklah mudah. Semua orang merenung sekarang. Ya, merenung. Yang kaya merenung, jangan-jangan habislah nanti hartaku ini. Ya, nah, yang berusaha juga berkata, kapanlah bisa aku mulai usaha. Ya, dia pikirkan juga karyawannya. Ya, THR-nya. Sementara usaha mungkin sedang berjalan tapi sedikit atau sudah tidak berjalan. Tapi harus dipenuhi permintaan banyak orang. Ya. Nah, jadi orang dalam kebingungan sekarang. Ya, dalam kebingungan. Ya, yang punya uang aja bingung, apalagi yang tidak punya uang. Bayangkan.
Yang punya uang aja bingung, apalagi tidak punya uang, lebih bingung lagi. Ya, lebih bingung. Ya, mau makan apa besok? Mau bagaimana besok? Ya. Nah, saudaraku, ya. Jadi kalau dalam Alkitab disebut tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini satu kota tanpa Allah melakukannya. Tuhan itu melakukan ya segala sesuatu, termasuk masa-masa sulit ini adalah kegenapan firman Tuhan menjelang hari-hari kedatangan Tuhan. Hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Tapi orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Saya ulangi lagi, orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Sesukar apapun terjadi atas dunia ini. Ini baru gerimisnya. Baru gerimisnya. Kita tidak tahu berapa lama ini. Ya, apakah kembali akan normal kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi apapun yang terjadi, mau terjadi semakin mudah atau semakin sukar, janji Tuhan adalah orang benar pasti diselamatkan dari kesukaran. Ciri orang benar adalah orang yang hidup dalam kebenaran firman dan beribadah. Ya, tidak mungkin disebut orang benar kalau dia tidak mau beribadah. Sekarang kita ibadah di rumah, tetap bisa beribadah. Ya, ibadah online. Puji Tuhan. Ya, jadi kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini ya dalam bentuk pengajaran. Ya, kita sudah mengerti sekarang orang yang paling dekat kepada Tuhan adalah orang yang jiwanya hancur, berdoa dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Ya, biasanya disertai dengan air mata. Ya. Nah, saudaraku, ada sesuai dengan nyanyian kita tadi, ada nyanyian tadi Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Israel, saudaraku, karena sudah meninggalkan mezbah. Nah, tinggalkan mezbah, ya. Mezbah korban bakaran ditinggalkan, mezbah dupa ditinggalkan. Akhirnya mereka mengganti mezbah ini ya dengan mezbah yang asing, yaitu kepada Asiterot, kepada Baal. Ya, biasanya ada namanya tiang berhala, ada mezbah untuk tempat mempersembahkan korban di situ. Ya, mereka mempersembahkan korban bukan kepada Allah, tapi kepada berhala-berhala. Ya, kalau berhala modern sekarang itu beda dengan berhala dulu. Ya, tidak perlu harus ada patung, ya patung Asyera, patung Baal, gitu ya. Nah, definisi berhala zaman sekarang adalah segala sesuatu yang menghambat kita beribadah itu adalah berhala. Ya, segala sesuatu yang menghambat kita tidak bisa beribadah itulah berhala modern. Kemudian arti yang kedua dari berhala modern adalah segala sesuatu yang kita kasihi melebihi Tuhan. Ya, kita mengasihi sesuatu lebih daripada Allah, maka sesuatu itu adalah berhala. Itu bisa pekerjaan, bisa hobi, bisa pasangan kita, ya. Apa saja yang membuat saudara tidak bisa mengasihi Tuhan. Sebab Alkitab mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Kasihi Tuhan. Kalau kau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pun akan mengasihi engkau. Ya, dengan segenap hati. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituai. Ya, tidak ada ruginya saudara lebih mengasihi Tuhan daripada apapun. Ya, Tuhan itu nomor satu. Tuhan nomor satu. Kalau engkau nomor satukan Tuhan, Tuhan pun akan menomorsatukan engkau, mengutamakan engkau. Ya, Dia utamakan engkau karena engkau mengutamakan Dia dalam segala hal. Jadi jangan buat Tuhan di belakang kalau perlu. Nah, kalau sudah sakit ada perlunya baru ke Tuhan. Ya, ibadah minggu sudah kita dengar bahwa kita itu menabung. Ya, kalau kita ini menabung untuk
tenaga, power di masa-masa sulit. Nah, sekarang masa sulit. Sebenarnya kita sudah ada tenaga, sudah ada power, sudah ada modal hidup. Ya, ibadah kita di masa lalu menolong kita. Ibadah sekarang itu menolong kita di masa akan datang. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Alkitab mengatakan, ya, ibadah itu sama seperti pesta seorang raja. Pesta seorang raja, yaitu hendak mengadakan pesta pernikahan untuk anaknya. Ya, raja itu maksudnya raja segala raja, Allah kita, anaknya Tuhan Yesus Kristus, putra Allah. Dalam Wahyu pasal yang ke-19 dikatakan, ya, ayat yang ke-6, 7 itu sampai 9. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Ya, dan pengantinnya itulah gereja Tuhan telah siap. Jadi Tuhan Yesus datang kembali, akan ada suara mengatakan song-songlah, mempelai datang. Mempelai datang. Ya, nama dari gereja Tuhan, nama Yesus yang terakhir yang kita dengar adalah mempelai. Mempelai. Song-songlah, mempelai datang. Lalu 5 gadis yang bijaksana, mempelai, ikut masuk ke ruang perjamuan kawin. Itu sebabnya dikatakan hal kerajaan itu seperti seorang raja yang mengadakan pesta kawin untuk anaknya. Itu dalam Matius 22, nanti saudara baca 1. Ya. Kemudian di ayat 4 itu dikatakan, ya, katakan kepada orang-orang undangan jemputan itu, katakanlah bahwa segala sesuatu sudah tersedia. Segala sesuatu sudah tersedia. Sudah Tuhan siapkan. Apa yang menjadi kebutuhan para undangan itu sudah raja itu persiapan. Ya, jadi begitu juga ibadah. Ibadah ini seperti pesta rohani, ya, di mana dalam ibadah itu segala sesuatu sudah tersedia. Jadi Tuhan siapkan sekarang dalam ibadah ini segala sesuatu yang saudara perlukan. Alangkah baiknya kalau kita baca Matius 22 ayat 4, perhatikan. Matius 22 ayat 4, perhatikan, kita baca nih, ya. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin itu. Semuanya telah tersedia. Jadi Tuhan sediakan, Tuhan siapkan segala sesuatu dalam ibadah. Ya, jadi ketika engkau sedang ada bermasalah, ada persoalan hidup yang saudara hadapi, mau perkara rohani, mau perkara jasmani, mau pekerjaan, mau usaha saudara, apapun namanya yang sedang engkau hadapi sekarang, dan engkau mungkin bingung, otak nggak bisa menyelesaikan, ya, mau setir saudara ke kanan kiri, muka belakang saudara, ya, aduh butuh semua, ya. Tapi ketika engkau datang beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya, maka dalam ibadah inilah engkau temukan solusinya. Amin. Pertolongan. Ya, pertolongan. Tinggal saudara mengangkat tangan tadi. Ya, dengan hati yang hancur engkau datang kepada Tuhan. Engkau berkata, aku tidak mampu lagi. Ya, tidak mampu lagi. Kita tidak mampu. Tapi Allahmu, Allahku, Allah kita itu Allah yang mampu. Allah yang sanggup menolong umatnya. Nah, kemudian kita lihat dulu dalam 1 Samuel pasal 7. 20 tahun orang Israel mengeluh. Berapa tahun? 20 tahun. Lama enggak mengeluh 20 tahun? Lama enggak 20 tahun mengeluh?
Jangankan 20 tahun, sehari saja ngeluh sudah susah kita. Ngeluh terus, ngeluh dari tadi kamu. Ngeluh aja terus. Habis kenapa nggak ngeluh? Bagaimana saya nggak ngeluh? Ya, semua dalam keadaan susah. Ya, ngeluh terus mengeluh. Nah, ternyata penyebabnya adalah Israel sudah meninggalkan Tuhan, tidak beribadah, tapi mengganti Allah itu dengan Baal dengan berhala. 20 tahun. Ingat, meninggalkan Tuhan cepat atau lambat saudara pasti hancur. Kalau sudah sempat saudara hancur karena meninggalkan Tuhan, kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus setia padamu. Walau engkau tidak setia, Tuhan tetap setia. Nama Tuhan kita adalah yang setiawan. Walau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Dia mau kembali padamu. Ya, dia menunggu engkau. Dia menunggu engkau. Kalau engkau sudah mengeluh, sudah bertahun-tahun engkau mengeluh, sekarang kembali kepada Tuhan. Israel pun membuang berhala-berhala itu. Meninggalkan berhala-berhala, lalu kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Dan Samuel berkata, buang segala berhala, kembali kepada Tuhan. Lalu orang Israel pun membuang berhala-berhala itu dan kembali kepada Tuhan. Ya. Kemudian Nabi Samuel kumpulkan seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba, semua kumpulkan. Ya, waktu mereka sudah berkumpul, ya, mengumpulkan orang yang tidak mudah, ya. Tetapi kalau orang dalam kesusahan biasanya lebih gampang dikumpulkan. Amin. Mau susah dulu baru mau berkumpul atau udah susah baru mau berkumpul, ya. Dan lagi diberkati dulu, nanti dulunya. Jadi Tuhan kasih saudara kesusahan supaya saudara mudah berkumpul. Ya, akhirnya mereka berkumpul. Ya, nah waktu mereka berkumpul, orang Filistin berkumpul lagi. Berkumpul, ya berkumpul. Umat Tuhan berkumpul, Filistin berkumpul, sama-sama berkumpul. Adu kekuatan. Nah, saudara, tetapi kalau orang sudah datang kepada Tuhan, ya, mendekat kepada Tuhan, hati Tuhan pun ibah. Perhatikan. Kita baca dulu 1 Samuel pasal yang sebenarnya 1 sampai ayat yang ke-14, tapi yang kita baca ayat 2 dulu mulai, ya. 1 Samuel 7 ayat yang kedua. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Berapa orang yang mengeluh? Seluruh Israel. Dari Dan sampai Beersheba, dari bayi-bayi sampai kepada orang tua. Ngeluh terus. Pernah saudara mengeluh? Halo? Pernah mengeluh? Mengeluh terus, ya. Kapan saudara memuliakan Tuhan? Israel 20 tahun, ya, mengeluh, ya. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah dan Allah asing dan para Asiterot dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Terus kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asiterot dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Mizpah itu artinya menara, ya, menara tempat menara doa, tempat berdoa. Itu dalam kitab Habakuk dikatakan, ya, Habakuk pasal 2. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Terus setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan.
Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata, di sana kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Sudah pernah berpuasa ini? Halo? Orang Kristen pernah nggak berpuasa? Ya, ambillah waktu puasa. Ini umat Tuhan juga puasa. Ya, kalau nggak bisa dengan doa biasa, ya puasalah saudara. Ya, puasa. Tingkatkan dari doa biasa menjadi doa puasa. Ya, seperti kita. Ya, ibadah Selasa ini adalah ibadah doa puasa. Ya, doa puasa. Kalau saya ambil sebulan 4 kali, Jumat Sabtu sehari. Ya, 24 jam. Dengan jemaat itu biasanya 2 kali sebulan. Jadi 6 kali sebulan. Ambil waktu. Yaitu merendahkan diri. Hamba Tuhan itu di situ. Ya, kekuatannya adalah dalam doa puasa. Ya, doa puasa. Ayo umat Tuhan, para hamba Tuhan. Ya, ayo ambil waktu puasa. Jangan, wah nanti saya lapar, ya laparlah, namanya puasa ya pasti lapar lah. Kalau orang puasa umpamanya makin kenyang, makin jangan-jangan nyubut-nyubut dia makan itu ya. Kalau makin lapar itu makin lama makin lapar, tapi makin dekat kepada Tuhan makin berserah. Setelah berkumpul di Mizpah, udah berapa selanjutnya? Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Musuh datang. Terus lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Jangan berhenti berseru, berdoa kepada Tuhan supaya diselamatkan. Doa itu doa yang menyelamatkan dalam peperangan, dalam pencobaan, dalam pergumulan hidup. Amin. Ini nih tanduk keselamatan. Ya, lalu Samuel berkata, teruskan. Udah, ayat berapa tadi? 9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Amin. Nah, sampai kata Ebenezer. Coba. Nah, terus ya, udah ada Ebenezernya. Ini. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mizpah dengan Yesana. Ia menamai Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Amin. Ini hasil dari bertobat, beribadah, berdoa, timbullah kata Ebenezer. Artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Orang Filistin hancur, kalah, musuh kalah, umat Tuhan menang. Malah wilayah-wilayah, daerah-daerah yang sudah dirampas oleh musuh kembali lagi kepada umat Tuhan. Ini adalah doa. Doa itu memberikan kemenangan, mengembalikan apa yang sudah hilang dari hidupmu. Mungkin sudah hilang damai, sukacita. Engkau kehilangan banyak harta karena kau meninggalkan Tuhan. Ya, di sini kita melihat apa yang sudah hilang kembali. Coba saya baca dulu ayatnya yang ke-13. Coba ayat 13. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel.
Jadi Tuhan yang berperang bagi kita kalau sudah kembali kepada Tuhan. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel terus. Dan kota-kota yang diambil oleh orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Ya, menang dalam pergumulan. Kemudian apa yang sudah hilang kembali, malah ditambah lagi berkatnya. Ya, ditambah lagi. Ya, yaitu disebut apa? Ya, daerah-daerah sekitarnya itu daerah daerah sekitarnya itu merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Plusnya, tambahnya, maksudnya ada tambahannya, ya, surplusnya, ya, ditambah, dan damai. Amin. Kembali yang sudah hilang, tambah berkatnya dan damai. Amin. Damai. Ya, tentu kita ingin supaya apa yang sudah hilang, mungkin kau kehilangan keluargamu, anakmu, suamimu, atau istrimu sudah hilang. Ya, nah, doa kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Ya, ini membuat kembali apa yang sudah hilang dikembalikan. Ini nih ayat firman Tuhan. Ini ditulis ini bukan dongeng ini. Bukan dongeng. Ya, memang Tuhan itu selalu berkuasa menolong orang-orang yang remuk dan hancur hatinya kepada Tuhan. Ya, jadi itulah mesbah dupa. Dupa itu adalah hati yang hancur. Ya, hati yang remuk datang kepada Tuhan. Dan hasilnya luar biasa. Ada kata Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan memang Bapak kita baik. Sangat baik. Ya, tak pernah terlambat pertolongannya kalau datang kepada Tuhan. Ya, besar setianya Tuhan. Bukan seperti kita, kasihnya tipis, setianya nggak ada. Kalau Tuhan kita itu besar setianya, walau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini akan memberkati saudara, ya, memberikan kepada saudara kedamaian, mengembalikan apa yang sudah hilang, dan menambah berkat bagimu. Tuhan memberkati. Mari, Bapa, Engkau sungguh baik. Terlambat pertolongan, besar setia. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku.
naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku lembut sekali buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Lembut sekali. Kita mau menyembah Tuhan. Ku naikkan syukurku lembut buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia. Ya, berlutut saudara sejenak. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari dalam ibadah doa penyembahan datanglah kepada Tuhan, berdoalah, kembalilah kepada Tuhan. Akui kesalahan, akui kesalahan. Kalau selama ini kau kurang mencintai Tuhan, kurang mengasihi Tuhan, lebih mencintai pekerjaan atau apa saja lebih daripada Tuhan, itu yang membuat engkau banyak mengalami pencobaan-pencobaan. Tapi ketika engkau kembali kepada Dia, kembali kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepadanya, maka tangan Tuhan memeluk engkau, tangannya terulur padamu. Dia berikan engkau kemenangan, pertolongan. Engkau bisa berkata, Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya, sampai di sini Tuhan menolong saya. Hari besok juga besok Tuhan menolong saudara. Bulan depan Tuhan menolong saudara. Tahun depan Tuhan menolong saudara. Datang pencobaan, masalah, Tuhan menolong saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah padamu Tuhan.
Kami menyembah kepadamu dengan mengangkat tangan kami. Kami berserah kepadamu. Kami tidak bisa mengatasinya. Terlalu kuat musuh itu, pencobaan itu. Tetapi ketika kami mengangkat tangan padamu, kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan memberi pertolongan kepada kami. Tolong setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka dalam kesulitan, kesukaran. Tolong Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau. Tuhan yang besar dan baik itu menolong engkau. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mujizat Tuhan bagi pekerjaanmu, nikahmu, buah nikahmu, usahamu. Apa yang sudah hilang Tuhan kembalikan kepada mereka. Bahkan berikan bonus Tuhan. Tuhan berikan bonus. Begitu kami kembali padamu Tuhan. Dan juga didatangkan damai. Damai sejahtera dalam hati kami. Kami menikmati damai yang dari Tuhan. Yang bukan dari dunia ini. Dan tidak bisa diambil siapapun. Damai itu menjadi milik kami. Engkau berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Kami memiliki itu damai sekarang Tuhan. Hati kami damai. Mari bangkitlah saudara berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau masih ada hal-hal yang perlu dibawa lagi dalam doa, mari angkat tangan kananmu. Taruhkan tanganmu kiri yang kiri pada dadamu. Sebutkan pergumulanmu. Kami berdoa Tuhan buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Baik di dalam dan di luar negeri. Dimanapun mereka mengikuti Tuhan. Hamba berdoa Engkaulah penolong bagi kami. Sampai di sini Engkau menolong kami. Tuhan sanggup melakukan keajaiban. Karena salah satu nama Tuhan kami adalah penasehat ajaib. Hamba berdoa tolong secara ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus. Tolonglah mereka yang sakit, Engkau tolong sembuhkan mereka Tuhan. Yang kekurangan cukupi kebutuhan mereka Tuhan. Hari lepas hari pelihara mereka. Kalau burung-burung di udara Kau pelihara, pelihara juga kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami pegang janji-Mu, Tuhan memberkati kami sekalian. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami, Bapak Presiden kami Joko Widodo dengan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Tuhan berkati juga semua gubernur di Jawa Barat, di seluruh Indonesia, wakilnya seluruh bupati. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang Kau pakai untuk memimpin di negara kami. Sampai tingkat kecamatan, sampai tingkat lurah, RW, RT berkati. Tuhan kiranya berkati bangsa negara kami. Terima kasih. Karena Tuhan itu baik bagi kami semua. Terima kasih pelihara bangsa ini Tuhan. Cukupi kebutuhan mereka. Ampuni segala dosa kekurangan kami padamu. Terima kasih Tuhan. Lawatlah kami semua dengan kasih-Mu, dengan kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.